Selamat datang kami ucapkan kepada Bupati Banggai Laut, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, Wakil Bupati Banggai Laut. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Mohon izin hadirin dimohon berdiri. Hadirin perhatian untuk peserta. Duduk, siap, gerak. Lapor penutupan latihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 31 dan 32 Kabupaten Banggai Laut tahun 2026. Siap. Laksanakan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Banggai Laut, Wakil Bupati Banggai Laut, yang kami hormati Sekretaris Daerah Banggai Laut, yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh jajaran yang sempat hadir. Yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, staf khusus, inspektur-inspektorat, para pimpinan OPD yang sempat hadir, Bapak Ibu para mentor yang luar biasa dan teristimewa, Bapak Ibu para peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 31 dan 32 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah berkat nikmat dan karunia yang diberikan, baik itu nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita semua dapat berkumpul di aula BKPS DFD dalam keadaan sehat. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian acara penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 31 dan 32 tahun 2026 Kabupaten Banggai Laut pada hari ini dimulai. Baik, selanjutnya mari kita merundukkan kepala sejenak seraya mengaminkan pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Pipo. Kepada Bapak silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon ridho Allah agar apa yang kita lalui menjadi berkah. Izinkan saya memimpin doa ini secara Islami. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dipersilahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas izin dan ridho-Mu kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 31 dan 32 tahun 2026 Kabupaten Banggai Laut dapat kami lalui dengan baik dan lancar hingga hari penutupan ini. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, jadikanlah ilmu dan pengalaman yang kami peroleh selama masa pelatihan ini sebagai bekal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kami. Anugerahkanlah kepada kami kecerdasan dalam berfikir, kejernihan dalam hati, dan ketulusan dalam bekerja. Jadikanlah setiap tetes keringat dan lelah panitia dan semua yang berperan penting selama laksanaan ini berlangsung sebagai pengukur dosa dan pemberat timbangan amal kebaikan di sisi-Mu. Ya Allah, Sang Penguasa hati, tanamkanlah dalam jiwa kami semangat pengabdian yang murni. Kuatkanlah pundak kami untuk memikul tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara yang berintegritas. Jadikanlah kami pelayan masyarakat yang jujur, profesional, dan senantiasa mengutamakan kepentingan daerah serta bangsa di atas kepentingan pribadi kami. Bimbinglah kami agar menjadi pribadi-pribadi yang membawa kemajuan bagi Kabupaten Banggai Laut yang kami cintai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, eratkanlah tali persaudaraan di antara kami beserta angkatan 31 dan 32. Berikanlah kesehatan dan keberkahan kepada pemimpin daerah kami, para mentor, penguji, PIC, dan panitia yang telah membimbing kami dengan penuh kesabaran. Terimalah bakti kami ini sebagai bagian dari ibadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan panitia oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang akan dibacakan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Yang kami hormati Ibu Hasaniyah Gani Saribah Sarjana Ekonomi. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Bupati seyogyanya Kepala Badan yang membawakan laporan panitia ini, cuma karena beliau ada tugas luar, beliau mengamankan saya untuk membawakan laporan panitia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Banggai Laut, Wakil Bupati Banggai Laut, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah dan jajarannya, yang kami hormati Asisten Staf Ahli, Inspektur-Inspektorat, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati para mentor dan para peserta latsar CPNS yang sama-sama kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri penutupan kegiatan pelatihan dasar CPNS Angkatan 31 dan 32 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Bupati yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar CPNS ini berpedoman pada 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 51-PDP-07-2024 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. B. Tujuan kegiatan pelatihan dasar wajib diikuti oleh calon pegawai negeri sipil. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang tugas, tanggung jawab, etika, dan tugas fungsi PNS serta membekali mereka dengan kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara, sehingga membentuk aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan memiliki karakter berakhlak. C. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan CPNS dimulai pada tanggal 17 Januari 2026 dan akan berakhir pada tanggal 17 April 2026 dengan 4 pelaksanaan. Yang pertama, tahap 1 pembelajaran mandiri mulai dari tanggal 17 sampai dengan 27 Januari 2026. Kedua, tahap distance learning 28 Januari sampai dengan 24 Februari 2026. Ketiga, tahap habituasi mulai tanggal 25 Februari sampai 9 April 2026. Tahap keempat, klasikal mulai dari tanggal 13 April sampai dengan 17 April 2026. Adapun peserta dasar CPNS saat ini adalah calon pegawai negeri sipil pengadaan tahun 2024 sebanyak 66 orang. Terdiri dari 51 orang tenaga teknis, 15 orang tenaga kesehatan. Hasil pelaksanaan. 1. Kegiatan penutupan berjalan dengan tertib dan lancar. 2. Terbentuknya komitmen peserta untuk mengimplementasikan nilai ASN berakhlak di lingkungan kerja masing-masing. Sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian peserta selama mengikuti rangkaian pelatihan dasar, panitia menetapkan peserta terbaik berdasarkan hasil evaluasi komprehensif yang meliputi aspek akademik, sikap perilaku, serta kedisiplinan. Adapun peserta terbaik sebagai berikut. Angkatan 31. 1. Terbaik 1. Jihan Safira Tagele, Sarjana Manajemen. Terbaik 2. Alan Budi Prasetya, Sarjana Ekonomi. Terbaik 3. Dr. Riri Nokwiani Ernajil. Terbaik 4. Vivo Nur Lahamente, Sarjana Teknik. Terbaik 5. Rahmat Haji Makmur, Sarjana Manajemen. Terbaik 6. Iwan Kema, Sarjana Ekonomi. Terbaik 7. Satria Harjono, Sarjana Komputer. Terbaik 8. Amanda Geopanipea, Sarjana Psikologi. Terbaik 9. Dr. Imam Safaat Nugraha. Dan terbaik 10. Mas Ria De Papua, Sarjana Ekonomi. Untuk angkatan 32, terbaik 1. Dr. Ratna Wulan Aprianti. Terbaik 2. Muhammad Renaldi, Sarjana Teknik. Terbaik 3. Yunita Sapitri Alakuba, Sarjana Teknik. Terbaik 4. Larasati, Sarjana Matematika. Terbaik
Muhammad Rafi S. Razak. Terbaik 6, Dr. Bibi Fitriyanti S. Terbaik 7, Andi Fitri Ayu, Sarjana Sains. Terbaik 8, Riris Elmarianti Sinarmata. Terbaik 9, Wahyu Wirnwanda Tolani, Sarjana Arsitek. Terbaik 10, Ein Anggriani Abiwa, Sarjana Sains. F. Biaya dan penganggaran. Adapun biaya kegiatan ini bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2026. Penutup. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan penutupan lasar sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia. Diharapkan hasil kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata yang dalam meningkatkan kualitas ASN yang profesional, berintegritas, dan berakhlak. Selanjutnya, dengan hormat Bapak Bupati untuk berkenan memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2026 secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah yang akan disampaikan oleh Sekretaris BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati Bapak Dr. Irwan, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Kepada Bapak disilakan. Izin Pak Bupati, sebelum saya membacakan sambutan Pak Kaban kami, beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat. Beliau tidak sempat hadir pada saat ini karena beliau lagi bertugas di Kabupaten Buol. Ya, padahal sebenarnya saya ini hanya pengganti beliau. Seharusnya beliau yang hadir di sini karena bersamaan dengan hari ulang tahun yang beliau bisa ditinggalkan, maka beliau menugaskan saya di sini teman-teman. Kemudian setelah upacara, beliau menuju ke Buol untuk juga mengikuti melaksanakan kegiatan yang sama, ya. Kegiatan pelatihan dasar CPNS di Kabupaten Buol. Ya, izinkan saya membacakan sambutan Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Banggai Laut, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Banggai Laut, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Laut yang diwakili oleh Ibu Sekretaris, dan yang saya hormati para asisten, para staf ahli, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut yang sempat hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati para pejabat administrator dan pengawas dan pejabat fungsional di lingkup BKPSDM Kabupaten Banggai Laut, para widyaswara BPSDM. Perlu kami laporkan Pak Bupati, para WI kami ini sudah bergerak menuju Bangkek. Selaku Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, saya ingin mengingatkan kembali visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan. Visi ini menuntut kita semua, khususnya ASN, untuk selalu berani bekerja lebih cepat, lebih tepat, lebih transparan, dan lebih melayani. Tidak cukup hanya memahami tugas teknis, namun juga memahami arah besar pembangunan daerah sehingga setiap langkah kita bernilai strategi. Yang saya banggakan,
ilmu yang telah kalian dapatkan melalui pelatihan dasar ini kini saatnya diimplementasikan. Tugas selanjutnya adalah menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing. Tunjukkan bahwa kalian adalah aparatur sipil negara, pilihan yang siap bekerja, cerdas, ikhlas, dan tuntas. Tinggalkan mentalitas minta dilayani dan ubahlah menjadi mentalitas melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Jaga integritas, hindari korupsi, dan selalu mengedepankan etika birokrasi. Harapan kami, kembalilah ke instansi asal kalian dengan semangat baru, energi positif dan kompetensi yang terasa. Efisiensi bukan menjadi hambatan, tapi tantangan yang membuat kita berpikir untuk lebih kreatif, inovatif, dan out of the box. Artinya berpikir di luar kebiasaan. Menjadi ASN yang solutif bagi permasalahan birokrasi, bukan sebaliknya, untuk dapat bisa menggapai harapan Sulawesi Tengah. Ingatlah bahwa status CPNS bukan hak, tetapi amanah dari pemerintah, amanah dari masyarakat, dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Laut beserta jajarannya, para widyasuara, para mentor dan panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Semoga kerja keras ini menjadi kontribusi nyata bagi peningkatan SDM aparatur di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai Laut. Kepada adik-adik peserta Latsar, selamat bertugas kembali di instansi masing-masing. Teruslah berkarya, layani negeri dengan bangsa, dengan bangga. Sebelum saya akhiri ada pantun. Kalau Pak Gubernur bilang jangan cakep dibalas, kalau dibalas dibalas dengan kata nagaya. Saya tidak tahu kalau bahasa Banggai Laut cakep ini apa dibilang. Mola, ya. Nah, saya ingat Pak Kabar berbeda kalau mulai. Ya, mohon dijawab dengan mola, karena kalau Pak Gubernur bilang kalau cakep di tanah Jawa sana, ya. Pohon pinang tumbuh berjajar, daunnya rindang menemukan hati. ASN dibentuk untuk melayani benar, mari bekerja sepenuh hati. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Abdul Haris Karim STMM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk mengetahui aspirasi serta harapan Bapak Bupati kita tercinta, khususnya kepada Bapak Ibu para peserta Latsar. Untuk itu mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan Bupati Banggai Laut yang terhormat Bapak Sofian Kaifa, Sarjana Hukum Magister Sains. Kepada Bapak disilakan. Saya dengar tadi ada 10 besar. Kalau ada 10 besar berarti ada yang gak lulus ini. Kenapa ada yang lulus? Nilainya bagus semua. Hah? Ya kan ada 10 besar, makanya saya tanya berarti ada yang tidak lulus. Tidak lulus semua lah. Ya ada yang 10 besar. Karena Latsar ini salah satu syarat seorang yang calon pemimpin sipil kan baru calon, betul ya? Gitu ya? Gitu ya? Kalau saya salah nanti Bapak Ibu bilang. Latsar ini salah satu pelatihan dasar CPNS calon pegawai negeri sipil. Berarti ada yang tidak lulus. Betul ya? Kalau saya salah nanti dibilang.
janjinya di situ kalau saya salah, tapi ini benar. Anak-anakku semua ini masih calon, makanya ikut laskar ini karena kopi masih calon. Betul ya? Nah, jangan pakai 10 besar itu, karena semua ini siap untuk bekerja Bangga Laut ya. Semuanya lulus, berarti semuanya hebat. Maaf, bukan dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Mohon maaf suara saya agak serak. Karena di minggu ini saya tinggal napas saja untuk mengelau ini. Kemarin baru pulang dari Jakarta, memfinalkan kegiatan pertemuan lintas pemuda tingkat dunia. Itu saya tempatkan di Kecamatan Banggai Utara. Boleh buka isi gitu ya, karena panas. Beberapa menteri hadir di sini. Kemudian terakhir sudah 4 duta besar yang final akan hadir di Banggai. Saya buka selesai Lebaran, Idul Adha, yang dibuka oleh Bapak Menteri Agama. Saya tanggal 24 dengan Menteri Agama sudah jadwal final bersama staf khusus Bapak Menteri Agama. Kemudian saya 1 hari ini baru tiba dari Kasuari. Mata saya masih merah. Saya dapat tugas lagi menutup ini. Oh, harus saya yang tutup, kan ada wakil. Kalian bilang sesuai SMS harus Bapak ada yang tutup. Oke. Saya baru tiba dari Palu langsung ke Kasuari. Saya belum tidur sampai ini. Karena begitu turun jam 9 di sini, jam 10 saya ada tamu dari BNN, Badan Narkotika. Sekarang sudah final, bulan depan kita sudah ada kantor BNN. Tanggal 1 kita sudah ada pegawai. Dan selesai Lebaran, saya berupaya Jenderal Bintang 3 yang akan menyerahkan pembangunan kantor BNN di Kabupaten Banggai Laut. Tadi sudah saya kasih lahan. Begitu. Bupati kerja keras, ASN malas. Bapak Ibu semua, saya itu periode pertama saya mencat ASN 6 orang. Ya, ini saya kasih ingat, bukan kasih takut ya, kasih ingat. Saya bupati yang pecat ASN 6 orang karena malas. Kemana ke kantor dia ngopi, kalau gajinya sama, betul ya. Apalagi sekarang di sini saya punya kewenangan masalah. Apalagi belanja kita sudah 46,36%, sudah melebihi ketentuan. Pemerintah pusat harus 30%. Caranya mengurangi, bagi yang alpa-alpa, bagi yang malas saya pecat. Yang saya hormati Wakil Bupati, Wakil juga baru tiba, hanya beliau senyum-senyum. Kalau pindah ada ya. Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau yang mewakili, para widyaswara, instruktur dan tim evaluator dari BPSDM-nya. Saya juga baru pulang dari Palu,
tugas saya sebagai penyanyi di Provinsi Sulawesi Tengah. Habis upacara, jadi ada pembukaan pameran, Pak Gubernur tidak panggil penyanyi, yang penyanyi saya 10 lagu. Mentor, panitia pelaksana waktu itu, kita timbang-timbang saja ya. Tadi sudah saya katakan tadi ya, jangan malas-malas. Kalau malas-malas saya tidak segan-segan. Jangan. Sekarang itu pegawai sudah banyak narkoba di sini, dan ini sudah saya laporkan sampai Jakarta. Nanti satu waktu kamu saya kunci semua, saya periksa semua. Ada yang ketemu langsung saya pecat. Kita ini desa Kabupaten Baru, Pak, tapi pergaulannya nasional. Ini sudah dilatih ya. Ada yang namanya aneka ya. Aneka ya. Akuntabilitas nasional, begitu ya. Begitu ya. Oleh publik itu namanya aneka kalau dijelaskan. Kalau disuruh A kerja A, jangan suruh A kerjanya B. Yang orang panggil laut angkat tangan. Turun. Yang dari luar, tapi sudah lama di sini. Saya wajibkan besok KTP-nya pindah panggil laut. Ya, sudah. Sebab kalau tidak saya boleh mainkan. Karena masih banyak pegawai Kabupaten Bangkai Laut ini yang dari luar ber-KTP luar. Kalau eselon 2 saya langsung menunjukkan. Eselon 2 ini saya nunjuk karena pakai KTP Luwuk, Pak. Sejak tinggal di Bangkai Laut KTP-nya Luwuk, saya langsung menunjukkan. Saya melapor sampai PKN, tak boleh, harus memiliki KTP Bangkai Laut. Buat pada luar ini ada Bapak, sampai mama sakit, saya harus pindah. Ini nanti di pelatihan disampaikan ini. Banyak yang dari luar, banyak alasannya. Sampai ini sudah tua. Yang namanya nenek kan sudah tua, sudah mau pindah. Ya kalau saya yang kemarin buka, saya sampaikan ini. Saya di PKN sudah minta, ada komitmen dengan ASN, boleh pindah berapa tahun. Apalagi guru atau perawat, Pak. Guru itu dia sudah tahu anak didiknya, baru kita pindahin, anak didiknya pusing, Pak. Guru yang satu sudah warna merah, kita coba pindahin. Masuk lagi guru satu yang sudah warna biru, nanti gibah muridnya. Begitu juga dengan perawat. Jadi yang di luar jangan pindah-pindah dulu. Kamu sudah 10, Allah kasih lulus kamu dari pegawai negeri. Ya kan? Boleh ya? Karena baru 5 tahun sudah boleh ketemu Bapak, boleh. Apa itu? Tapi permohonan pindah. Tahu. Karena Bangkai Laut ini, mohon maaf, Bangkai Laut ini bukan tempat mencari pekerjaan. Bukan. Kita di Bangkai Laut udah kalau lulus. Ini suruh kami dari minta lagi jadi pegawai. Ada buka lagi penerimaannya. Saya tolak, nggak usah. Negara gimana aja negara ini minta kita 30%, tapi kita disuruh buka pegawai. Gimana? Apalagi P3K. P3K kita ini yang 90 miliar tiap tahun saya bayar. P3 kemarin 3. Berapa yang saya pecat?
3 ya. 3 yang saya bicara. Ada yang baru diangkat ke 3K, besoknya udah dicerai suaminya. Ada di sini Pak. Ada kami baru diangkat ke 3K langsung cerai ngambil laki. Itu di kampungnya Pak Wakil. Iya, dia guru datang ketemu saya. Kenapa? Sampai laki begini. Dulu masuk ke 3K suaminya antar pergi mengajar. Begitu SK dia terima dan saya kasih, 1 minggu terima SK, langsung dia cerai. Kita Banggai Laut hari ini semakin harus makin menunjukkan bahwa kita satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah mulai memberikan kontribusi. Dulu kita tidak pernah dengar suara pesawat, kita tidak pernah dengar dulu. Tidak pernah kita dengar ada bunyi pesawat. Sekarang kita sudah naik pesawat. Betul? Dulu kita punya keluarga yang ada di Bokan, yang ada di Labobo, yang ada di Bangkurung, tidak pernah lihat feri Pak, terkecuali ke Banggai. Sekarang ferinya sudah ada Pak. Sudah ke Bokan. Malah feri 1 saya kasih gratis Pak, naik saja. Ini ada yang Kelapa Lima? Ada orang Kelapa Lima? Anak-anakku ada Kelapa Lima? Ada ya? Tidak pernah ke Kelapa Lima ya? Dulu Kelapa Lima Indonesia belum merdeka, jalannya rusak. Sekarang dia sudah merasakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Saya sudah aspal. Ini lagi dari gantian. Anak-anakku sekalian, uang Banggai Laut ini hanya 525 miliar. Separuhnya, bukan separuh, lebih dari separuh dan digunakan operasional pegawai, belanja pegawai. Nggak ada yang bisa dibangun nih. Kalau yang mau gila jadi bupati di saat sekarang ini, hilang gilanya, yang ada tidak maunya. Kalau ada yang mau gila jadi bupati, sekarang ini di masa sekarang, maunya hilang, yang ada gilanya sih. Tapi kenapa tidak bisa membangun saat ini? Saya bisa bangun pelabuhan bumi 70 miliar, dan insya Allah 1-2 hari ini akan saya resmikan. Ini kapal udah mau masuk, kapal pengangkut kopra. Di bulan ini saya masukkan ke bumi supaya hasil-hasil kekayaan sumber daya alam kopra, cengkeh, hasil laut itu langsung dimuat di kapal yang land dari Surabaya, Bungin, Surabaya, Banggai, Banggai, Bungin kembali ke Surabaya. Ada beberapa usaha yang dari Surabaya sudah ingin bangun udang. Kemudian orang tanya, apa gunanya yang ikut lasar ini di pemerintahan Kabupaten Banggai Laut? Mampukah mereka bekerja? Itu yang jawab bukan saya, yang jawab anak-anak semua. Kalau pertanyaan begitu, orang ini mampu? Apa saya jawab mampu? Ya. Yang jawab kalian, bukan saya. Ya. Mampu ya? Jangan alpa. Jangan sampai P3K lebih rajin daripada Pomio yang ASN. Itu terbukti mana-mana. Langsung, ada antarkan itu surat yang bikin P3K. Kalau kamu di rumah Interpol. Kalau saya dapat begitu, saya panggil PKD, polosinya. Saya orang Banggai asli, saya mau orang Banggai ini maju. Saya lahir dari preman, tapi saya jadi bupati. Begitu ya. Saya orangnya tegas. Kalau saya tidak suka, saya katakan tidak suka. Tapi kalau saya suka, saya sayang beliau.
Di daerah lain itu gaji TPP tidak dibayar, Pak. Ini gimana Pak TPP? PNS dapat? Jauh usah kasih dulu ya. Belum menunjukkan kinerja. Karena TPP apa? Kepanjangan TPP? Tunjangan? Tambahan berarti kinerjamu yang saya nilai baru saya tambah. Jangan dibilang itu kewajiban. Bagaimana? Ya kalau kau malas-malas di rumah harus saya bayar juga TPP dong. Nah ini selalu di ASN di atas terus. Kita setengah mati. Ya malas-malas dibayar juga TPP-nya. Gimana? Maka TPP bagi saya itu bukan kewajiban. Harus kalian menunjukkan kinerja. Cuma sekarang belum ada. Yang ada evaluasi kinerja eselon 2. Yang hukumnya tidak ada. Betul nggak? Nah ini Bidadari harus bicarakan nih, Pak. Betul nggak? Seharusnya itu evaluasi kinerja semua pegawai, Pak, supaya kita bisa menunjang pembayaran TPP-nya. Tapi yang dievaluasi adalah mereka. Saya sudah bicara di BKN soal ini. Pemerintah pusat tuntut kita harus belanja pegawai 30%. Saya bilang kalau 30% kita udah lama 30%. Yang membuat 30% hanya kebijakan Bapak membuat kita P3K tambah. Dulu anggarannya boleh masuk di pos-pos OPD, boleh beli koran kah, beli apakah, bayar lampu kah, bayar honor. Sekarang P3K sudah masuk pembayaran sama dengan ASN, maka naik dia 30% jadi 46. Itu Bapak Rida. Betul aja kita punya teman. Jadi saya minta anak-anak sekalian tunjukkan di mana tempat Anda bekerja, hasil yang anak-anak dapat. Berapa hari? 5 hari. Saya ulangi lagi ya. Tunjukkan di mana tempat bekerja anak-anak semua, hasil yang 5 hari Anda dapat ini. Kalau pemilu tidak tunjukkan, saya anggap mereka ini tidak berhasil dan nilaimu itu kosong. Ya, tunjukkan. Kita ini sempit. Kalau anak tidak berjuang, sempit kita. Kita ini daerah baru, umur kita baru 13 tahun. Tapi sekarang kita mampu bersaing dengan umur yang sudah mau ribuan tahun, walaupun baru di 13 tahun. Saya di mana-mana, di provinsi terkenal, di kementerian, semua kementerian terkenal, sampai bisa saya dapat. Contoh BNN, Luhuk saja belum ada BNN, saya sudah ada ini. Tanggal 1 ini sudah ada. Coba, Luhuk saja belum ada. Di beberapa daerah yang ada di provinsi Sulawesi Tengah juga belum ada. Kenapa kita yang baru 13 tahun baru bisa ada? Kenapa? Karena semua, kalau bahasa Bulan bilang, semua stakeholder, gitu ya. Bahasa Bulan ya. Berpikir untuk itu. Karena saya sayang anak-anak kita ini SD sudah menjadi kurir. Saya kurang tahu dari mana masuknya. Anak-anak SD, SMP sudah disuruh bawa itu narkoba. Pusing. Ini pemilu jangan. Hari ini Banggai Laut, keuangannya nomor 1, ombudsmannya nomor 1. BPJS-nya utama. Apa dia uang? Bagaimana dokternya?
Ini ada dokter dua, yang satu. Di belakang lagi ada 3 ya, 4. Oh yang lain belum saya tahu, hanya ini, yang ini, yang kecil. Yang kecil kan? Dokter. Mana? Oh sana saya tahu. Yang sana kan? Tahu ya. Yang 4 ya dokter. Jadi saya bilang ini juga dokter, Aswin langsung lihat yang kecil. Sudah tua. Ya langsung kali begitu cepat ya Ustaz. Sampailah. Ini sudah dokter ahli belum ya? Kenapa belum? Mau ikut? Mau ya? Terakhir Kartika ya. Saya kasih lulus di Pusat sebagai dokter ahli anak. Orang Banggai kan? Kalau orang Banggai cepat kayak saya. Semenjak saya masih bupati ini, saya masih kasih sekolah anak Banggai. Saya kasih beasiswa Pak. Walaupun kondisi efisiensi daerah ini, tapi saya mampu kasih sekolah anak-anak. Kalau sana berani, kalau saya bukan berani. Saya sudah sampai gubernur, saya nekat Pak. Saya dari awal menjabat, saya sudah kasih sekolah anak. Dari awal menjabat saya kasih sekolah anak. Sekarang sudah pulang tadi dokter Mahfira, udah selesai. Dokter ahli patologi. Tomio mau masuk apa? Dokter apa? Beda mulut ya. Wow. Besok kamu ketemu saya. Nanti saya telepon rekor. Ini mau cari jurusan yang belum ada di sini atau jurusan dokter tapi residen. Belum ada? Boleh. Ahli saraf saya sudah punya ahli saraf, tapi ini kan ahli saraf orang dari luar. Kamu orang Banggai? Kamu cepat. Saya masih sampai 2031. Saya kasih beasiswa. Mbak mau cari di Kendari, antri di Palu, antri. Kalau di sini tidak antri, saya tentukan. Padahal kita tidak ada uang. Kalau sana kan baru kan, nanti gubernur sekarang kan. Saya ini sejak saya menjabat jadi bupati, saya ke sekolah anak-anak. Ini mau apa? Nah, ini DP suami, saya kan mendatangkan lolos betul. Ya. Spesies ahli penyakit bedah. Sedangkan dia sampai kemenangkan saya datang menghadap sama saya, apalagi Komio yang dulu. Bagaimana ya? Komio? Jantung, ahli jantungnya. Cepat, kasih saya. Walaupun tidak ada uang di daerah, saya bisa carikan. Contoh, di Sulawesi Tengah ini tidak ada operasi bibir sumbing yang gratis, sunat gratis. Saya boleh pakai nap air 6. Coba, air 6 itu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia. Belum ada orang, makanya Pak Gubernur bilang, lewat mana bupati ya? Saya memang tidak tahu bupati yang lain kerjanya apa. Saya boleh ketemu Pak. Ini lagi kita lagi ada operasi operasi mata. Sudah sekitar 5.000 operasi mata di Banggai. Yang saya kira yang dapat saya sampaikan anak-anak sekalian sebelum saya akhiri, tolong dijaga martabat ASN Banggai Laut. Satu yang merusak secara general kopi rusak karena sebutnya ASN, aparatur sipil. Saya dapat bangun jembatan tahun ini 40 miliar
45 miliar jembatan khusus saya bangun. Kalau saya ada begini, yang generasi muda yang semangat, saya ingin mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2026 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih pada kita semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Bapak Bupati selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam memimpin daerah yang kita cintai ini supaya Banggai Laut insya Allah semakin baik dan semakin maju lagi ke depan. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penanggalan tanda peserta. Yang mohon izin, mohon berkenan Bapak Bupati, mohon izin Bapak Wakil Bupati Banggai Laut berkenan mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, Sekretaris BPSDM Provinsi. Selanjutnya yaitu istirahat. Bapak Ibu disilakan menikmati suguhan snack yang telah disediakan oleh panitia. Sebentar, Pak.